Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setaman. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah untuk kali ini datang dari pengalaman nyata seseorang. Di sini kita panggil saja namanya Fauzi, nama samaran. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita, seperti biasa berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah ini adalah pengalamannya bertemu dengan sosok gaib berupa perempuan berkerudung putih. Tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Cerita ini benar adanya dan tidak saya buat-buat. Kejadian ini terjadi pada akhir tahun 1998 silam. Pada waktu itu, saya dan istri sedang mencari kos-kosan yang ada di Jawa Timur. Dan kebetulan saja, pada waktu itu saya dapat kos-kosan yang berada di dekat kuburan dan sungai. Setelah mendapat kesepakatan untuk ambil kos-kosan tersebut, saya dan istri bergegas pulang. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan seorang nenek tua dan bertanya kepada kami, "Nak, apa kalian barusan cari kos-kosan?" Lalu saya jawab, "Iya, Nek." Lanjut nenek tersebut bertanya lagi, "Kos-kosannya kamar berapa?" Saya jawab, "Nomor 3, Nek." "Emang ada apa sih, Nek?" Jawabku dengan penuh tanda tanya. Lalu nenek itu bercerita tentang kamar kos nomor 3 tersebut. "Begini, Nak, dulu ada seorang perempuan yang tinggal di kamar kos nomor 3. Pada saat itu, perempuan itu melahirkan dan ditolong oleh seorang perempuan berbaju dan berkerudung putih. Di saat bayinya sudah keluar, maka bayi dan orang perempuan yang berbaju putih itu menghilang sampai sekarang. Sebenarnya kami ragu dan tidak percaya dengan kesaksian nenek itu. Setelah itu, kami putuskan tetap tinggal di kamar kos nomor 3. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tidak ada yang aneh di hidup kami saat tinggal di kamar nomor 3 tersebut. Namun saat menginjak kehamilan istri saya yang kesembilan, saya mengalami sesuatu yang aneh dan menakutkan. Ketika itu, jam menunjukkan pukul 00:30 tengah malam. Saya terjaga dari tidur dan tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan-lahan. Alangkah terkejutnya sewaktu saya melirik ke sebelah kiri. Pas di samping kepala saya, terlihat sosok makhluk tinggi besar dengan kulit kering keriput seperti mumi. Betisnya pun setinggi 1 meter dan kepalanya sampai ke atap plafon. Saya tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, baik lisan maupun hati saya terdiam. Bagai dibungkam tanpa bisa berbuat apa-apa. Saya melirik ke arah kanan. Di sana, istri saya masih tidur pulas dengan perut membuncit karena hamilnya sudah menginjak 9 bulan. Hati dan mulutku sebenarnya mau berdoa, tapi tidak bisa. Dengan kepanikan tersebut, saya teringat oleh kata-kata kiai saya. Kalau menghadapi hal seperti itu, harus tenang dan baca ayat-ayat Al-Quran yang pernah diajarkannya. Lalu kupejamkan mataku dan konsentrasi menenangkan diri. Badanku yang tadinya merasa kesemutan, tiba-tiba hilang dalam sekejap. Di saat itu, saya bisa dengan lancar membaca ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Pak Kiai. Lalu kugerakkan tanganku ke arah makhluk halus tersebut tepat mengenai lututnya. Namun alangkah terkejutnya saya. Ternyata kulit makhluk halus itu keras dan kasar seperti kulit kayu cemara. Aku mencoba meremas lututnya lalu bertakbir, "Allahu Akbar." Maka makhluk halus itu seketika lenyap dari pandanganku. Semenjak kejadian itu, saya putuskan untuk pindah dari kos-kosan tersebut. Sampai sekarang saya masih berpikir, apakah makhluk tersebut yang menunggu kelahiran bayi saya? Diakah yang menjelma jadi seorang perempuan dan menolong wanita yang melahirkan pada waktu itu? Itulah sebuah pengalaman mistis bertemu dengan sosok gaib tinggi besar. Dan apakah ada sangkut pautnya dengan wanita misterius berkerudung putih tersebut? Allahualam bishawab. Yang pasti, setiap kedatangan kedua sosok itu akan selalu membawa kesedihan dan bencana. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Tunggu juga kisah-kisah mistis dan pengalaman nyata berikutnya. Semoga kisah ini bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Tetaplah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.